Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang OSI layer dan perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama, OSI layer. Ketika menggunakan email, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana isi email tersebut dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain? Hanya dengan sekali klik, beberapa saat kemudian Anda dapat mengirim informasi kepada seorang jauh di sana. Informasi tersebut sampai kepada penerima email dalam bentuk yang sama. Dan tahukah Anda kalau sebenarnya hal tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang? Nah, kali ini Anda dapat mengetahui bagaimana itu terjadi dengan mempelajari cara kerja OSI layer. Pengertian OSI layer tersebut adalah model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh Internal Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data yang melibatkan komputer dari vendor yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut ke fungsi dari OSI sendiri, yaitu pengembangan konsep OSI layer sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang OSI layer dan penjelasannya. Standar OSI layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini berbagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak atau layer dengan peranannya masing-masing. Cara kerja OSI layer. Prosedur OSI layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Suatu ketika, Anda menggunakan aplikasi pengelola pesan untuk mengirim surel kepada adik. Setelah mengetik, Anda menekan tombol kirim. Lalu, aplikasi pengelola pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol atau dalam hal ini SMTP untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu memampatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Kiriman diproses transportation layer dalam bentuk segmen. Kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirim melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengonversi data ke dalam bentuk bitstream, lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email adik Anda. Email kiriman Anda masih harus melewati 7 OSI layer lagi sebelum adik Anda membaca pesan seperti biasa. Namun kali ini prosesnya berlangsung secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Data link kemudian akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket bentuk untuk network layer. Network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabung kembali data sehingga utuh. Dan data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer. Kemudian session layer meneruskan ke presentation layer yang juga membersihkannya dari kompresi. Selanjutnya, presentation layer menyampaikan ke application layer yang kemudian akan diproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh program email. Kemudian, adik Anda pun menerima surel tersebut sesuai dengan bentuk yang Anda kirimkan. Kemudian, untuk materi yang kedua adalah perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer adalah merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk dapat menghubungkan dua komputer atau lebih pada jaringan komputer dengan tujuan agar di setiap komputer yang telah terhubung dapat untuk saling berbagi file, berbagi data, dan juga sumber daya lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 11 perangkat keras
jaringan komputer. Yang pertama, modem. Modulator demodulator atau sering disebut dengan modem merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan komputer ke jaringan internet. Perangkat ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian yang kedua adalah kabel jaringan. Kabel jaringan yaitu di mana merupakan sebuah peralatan yang memiliki fungsi sebagai media penghubung bagi antara satu komputer dengan komputer lainnya atau dari komputer ke perangkat jaringan lainnya. Untuk kabel yang digunakan pada jaringan komputer terdiri dari 3, yaitu fiber optik, twisted atau UTP. Terus yang ketiga adalah koaksial. Perangkat keras yang ketiga adalah network interface card. Perangkat keras jaringan komputer jenis 1 ini sering dikenal dengan istilah Ethernet card. Istilah populer lainnya yaitu LAN card. Network Interface Card merupakan sebuah kartu jaringan yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan. Pada umumnya, Network Interface Card ini telah diintegrasi dengan motherboard komputer serta laptop. Tetapi ada juga yang berupa kartu di mana perlu untuk ditancapkan kepada motherboard. Bahkan dengan seiring berkembangnya teknologi, ada juga yang berupa USB. Perangkat keras yang keempat adalah komputer server. Komputer server akan menjadikan perangkat keras yang paling penting pada internet. Untuk fungsi server ini menjadi pusat pada semua jaringan, dan di dalam server inilah semua data penting akan tersimpan. Ketika terjadi request klien, maka server yang mengirimkan melalui beberapa software dan hardware jaringan. Untuk secara umum, komputer server ini berfungsi sebagai penyimpan dari semua basis data informasi. Kemudian, yang kelima adalah komputer klien. Klien di sini memiliki arti sebagai komputer pengguna, sehingga klien ini ialah orang-orang yang dapat mengakses data pada server melalui jaringan internet. Jumlah klien biasanya akan terdiri dari komputer yang telah terhubung jaringan internet dengan server yang sama. Bila komputer klien tidak terhubung server, maka klien tidak dapat mengakses data pada komputer server. Kemudian yang keenam adalah hub. Hub merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyatukan antara kabel network dari setiap server, workstation, ataupun perangkat lainnya. Biasanya perangkat keras jaringan jenis ini digunakan untuk membuat topologi bintang, di mana kabel twisted datang dari workstation yang termasuk ke hub. Yang ketujuh adalah konektor. Konektor merupakan alat yang dapat menghubungkan antara kabel dengan network adapter. Bayangkan saja bila tidak ada semua konektor, maka bagaimana cara kabel jaringan tersebut dapat terhubung dengan network? Kemudian, perangkat keras yang ke-8 adalah switch. Untuk switch ini hampir sama dengan hub, tapi untuk cara kerjanya akan sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Untuk switch sendiri bukan hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, namun juga memproses informasi dilapiskan pada data link. Informasi yang dicek pada switch ini merupakan alamat MAC address yang berasal dari setiap perangkat serta komputer yang terhubung pada switch. Kemudian yang ke-9 adalah perangkat keras router. Fungsi utama dari router ini adalah sebagai perangkat pada jaringan komputer yang digunakan untuk menjadi penghubung antara perangkat dengan network. Router ini akan menentukan jalur mana yang baik untuk dilewati pada paket data sehingga data yang disampaikan akan sampai ke tujuan. Perangkat keras yang 10 adalah repeater. Fungsi dari perangkat keras ini untuk dapat memperkuat sinyal, di mana caranya adalah dengan menerima sinyal yang berasal dari suatu segmen jaringan, lalu setelah itu memancarkan kembali kekuatan sinyal dengan sinyal asli ke segmen kabel lainnya. Yang terakhir adalah bridge. Perangkat keras ini fungsinya sama dengan repeater, namun bridge akan lebih fleksibel serta lebih cerdas dibandingkan dengan repeater. Perangkat keras ini dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan sebuah metode transmisi yang berbeda. Itulah tadi beberapa jenis dari perangkat keras jaringan komputer beserta fungsinya. Dan sekian presentasi saya mengenai oscillator dan perangkat keras jaringan komputer.